Ya. Oke, Master. Pertama-tama tahap perkenalan dari Master, ada format nggak buat kami? Tambah asal daerah sama satu hobi atau interest lah. Atau hobi atau interest? Ya. Oke. Perkenalkan, namaku Krisano Ariel Saputra, biasa dipanggil Ano, Artemis 057. Terus hobi apa ya? Baca buku deh. Baca buku. Bener. Hobi tambah hobi aja. Ya, hobi atau Oke. interest. Bisa masuk daerah. Oh ya, sama asal daerah. Asal daerah aku dari Jogja. Jogja. Oke, perkenalkan namaku Rama Fitriansyah. Sorry agak bindeng. Terus nama panggilannya Rama. NIM-nya 013. Terus asal daerahnya dari Kota Malang. Terus interestnya ya. Terus interestnya apa ya? Interestnya paling saat ini lagi sering nonton YouTube atau nonton film-film gitu. Dari Bakden. Kenalin, nama Maxen Nora Bayangkara, biasa dipanggil Maxen. Untuk NIM-nya 009. Terus asal daerah dari Tuban, Jawa Timur. Interestnya paling di struktur ringan dan hobinya biasanya main game dan nonton Windah. Windah bersaudara. Nama Haikal Azwar Ilham, biasa dipanggil Haikal. Terus Artemis 023, asal daerah Jakarta Timur. Terus hobi baca buku, tapi sekarang mau coba bikin Gundam gara-gara Kak Jahim. Siapa Kak Jaimnya? Kamu kok. Oke. Boleh? Buat gua formatnya apa? Ada formatnya kan? Sama aja Master, cuman ditambahin jabatan Jabatan. sama Berarti nama angkatan. nama angkatan. Berarti tambahin hobi sama asal daerah juga ya berarti ya. Ya, sekalian aja Master. Saya kenalin nama gue Dimitri Fian Nabil, biasa dipanggil Dimi. NIM-nya Tesla 069. Jabatan sebagai ketua DPA menjabat. Hobi nonton film, ngopi gitu-gitu lah, nongkrong dan lain-lain. Asal daerah dari Malang juga. Oh iya. Dari Malang. Oh, pantes. Oke, boleh. Lanjut. Yang mau bertanya. Oke, Ini ya Master. kan kalau nggak salah ada 2 pertanyaan kan? Iya, benar. Satu KMPN, satu di luar KMPN. Oke. Satu bebas berarti. Oke, Master Dimi. Aku mau tanya gimana caranya menjadi ketua DPA? Bagaimana caranya menjadi ketua DPA? Apa yang udah dilakuin apa dan kenapa percaya diri untuk jadi ketua DPA gitu? Oke. Sebenarnya kalau ketua DPA sih kalau angkatan gue kan emang ada 3 anggota kan dulu. Dari awal baru jadi pertama kali jadi Angbis tuh cuman ada 3 DPA kan tiap angkatan. Itu tuh ada gua, Revian, sekarang jadi senator, sama Nakia tuh emang nggak terlalu tertarik lah buat jadi ketua-ketuaan gitu. Makanya akhirnya mungkin dengan gua dan gue cukup kenal sama kating-kating gitu lah. Maka terus gue juga cukup mengerti lah sebenarnya KMPN ini orang-orangnya seperti apa dan bentuknya seperti apa dan lain-lain. Terus gue juga cukup aktif di KMPN ini, bisa dibilang gue ada teman lah. Kalau teman ada, gue cukup ikut kepanitiaan beberapa kali, selalu ikut kepanitiaan dan lain-lain. Kalau ada apa-apa pun gue juga sering nongkrong lah sama orang-orang yang dulunya menjabat dan lain-lain. Jadi mungkin gue lebih tahu lah situasi di KMPN, dan dari situ kayak gue ngerasa mungkin emang udah jadi tanggung jawab moral gue lah buat jadi ketua DPA sekarang gitu sih. Kalau ketua DPA kayak gitu. Berarti kakak gak magang ya? Jadi langsung masuk DPR. Waktu angkatan gue dulu DPA emang nggak ada magang sih, karena waktu itu gue lupa deh gimana, cuman pokoknya intinya nggak ada, kalau DPA nggak ada magang, gue langsung DPA gitu. Tapi kalau sekarang berarti ada magang ya buat DPA? Nah itu sebenarnya gue juga masih pikir-pikir kan, cuman kayaknya bakal gue adain magang sih, jadi nggak langsung DPA gitu. Silakan. Oke, boleh lanjut. Kan DPA itu kayak badan legislatifnya. Ya, Nah, untuk dapat inputan massa itu biasanya dapat dari mana ya, Mas? Atau misalkan massa mau ngasih aspirasi juga. Sebenarnya itu tadi dengan pembentukannya yang emang mewajibin tiap angkatan memberikan anggota DPA,
Di situ kita harapkan kayak masa pun juga tahu gitu loh kalau mereka ngirimin perwakilan itu dengan kondisi di mana mereka tuh juga siap buat menerima aspirasi dari siapa aja. Jadi sebenarnya kalau kita perlu sebuah medium pun sebenarnya juga nggak perlu juga kayak kan kalian juga pasti kenal lah, misalnya udah pernah berinteraksi sekali 2 kali seminar-seminarnya sama anggota DPA angkatan kalian. Di situ diharapkan ya mereka bisa mewadahi lah kalau emang ada yang mau mengasih aspirasi kah atau inputan kah. Kalau dari kita sih mikirnya kayak gitu aja sih sebenarnya. Oh, Gitu. lanjutan nih Mas. Boleh. Kira-kira kriteria buat calon DPA angkatan kami yang baik itu gimana tuh? Biar kami bisa Anggota DPA yang baik. ya. Apa ya kalau DPA yang baik ya? Sebenarnya yang mau belajar aja sih, mau belajar dan seenggaknya mungkin kalau mau lebih gampang menyesuaikan pun seenggaknya bisa lah diajak nongkrong atau gimana. Tapi pun nggak tiap ini juga nggak yang nongkrong banget lah, cuman seenggaknya ngobrol lah. Soalnya gua nggak tahu sih, cuman biasanya sih di tahun ini ya terutama ya anggota-anggotanya itu emang kenal semua gitu loh. Emang cukup oke lah, makanya kalau diajak ngobrol pun juga masih oke. Jadi kayak ya mungkin kalau mau nyaman ya mungkin itu tadi sengaja bisa ngobrol lah, bisa asik. Tapi itu sih sebenarnya yang penting bukan asiknya, bukan apanya, yang penting mau belajarnya aja sih menurut gue. Gitu. Oke, Master, aku mau tanya lagi dong. Boleh lanjut. Anggota DPA ini kan perannya penting banget ya dalam menampung aspirasi massa. Betul. Nah, pertanyaanku kalau misalnya nanti anggota DPA-nya ini hilang-hilangan, dia bisa diganti nggak sama angkatan? Sebenarnya bisa banget sih. Kalau kalian emang merasa anggota DPA kalian kayak kok gini banget sih, itu gue nggak terlalu inget apakah emang ada metodenya atau gimana di ADRT, cuman itu suatu hal yang visible dan bisa dilakukan gitu loh. Oke, makasih Mas. Boleh? Sorry kalau tadi kurang dengar, jadi pas sebelum masuk DPA tuh gak ada magang himpunannya. Gue langsung DPA. Jadi tahun pertama gue masuk KMN gue langsung DPA. Paling ini aja deh, gak enaknya jadi ketua DPA apa? Nggak enaknya jadi ketua DPA. Nggak enaknya ya sebenarnya jadi ketua apapun juga pasti nggak ada enaknya kan. Pasti ada nggak enaknya. Kok nggak ada enaknya? Pasti ada nggak enaknya lah. Yang ngebagi waktu lah, yang kalau kalian jadi staff atau sengaja bukan yang ketua banget kan, kalian kalau ngomongin kerja masih diarahkan kan, kalian masih menerima perintah lah dari atasan kalian. Tapi kalau jadi ketua DPA kan emang itu pure kalian yang memberikan kerjaan gitu loh. Kalian yang harus keep track atas tanggung jawab kalian sendiri dan lain-lain. Sebenarnya yang perlu diingat-ingat ya itu tadi sih sebenarnya, kalau ketua itu emang kalian yang harus tanggung jawab sendiri ya. Nggak ada yang ngingetin, nggak ada yang apa. Yang bikin timeline kalian sendiri, yang bikin arahan kerja kalian sendiri dan lain-lain gitu sih sebenarnya. Kalau gitu. Mau nanya, Boleh? ini di luar KMPN boleh nggak? Boleh. Untuk so far kan kakak udah tingkat keempat nih, udah jauh banget. Itu mata kuliah tersusah apa kak? Mata kuliah tersusah. Kalau susah untuk dipahami, dan gue juga tidak mencoba untuk memahami sih, itu aero. Karena emang menurut gue ya udahlah, namanya kalau lihat kan teori doang, bersama-sama pun juga simbol-simbol doang. Jadi kayak ya udah ngapain kita lelah-lelah dan berusaha memahami. Mending kita coba akalin aja dengan belajar soal-soalnya aja. Atau nanti juga kalau emang kita perlu belajar lagi, harusnya juga nggak terlalu susah juga kan, karena udah pernah ngalamin juga. Tapi kayaknya yang cukup susah sih ketimbang aero tuh ini teknik kendali, karena itu matkul yang nggak ada turunannya lah. Adapun turunan paling dalam bentuk, kalau sekarang alin. Jadi cuman matematikanya aja. Jadi Tekken tuh belajar soal bagaimana mengendalikan pesawat lah intinya. Dan itu kayak menurut gue sesuatu yang baru aja sih. Dan belum pernah. Kayak aero dulu kan di gue ada
Rekter, terus lanjut ke Dinflu, lanjutnya ke Air 1, Air 2, terus kayak Kindin adalah lanjutannya gitu-gitu. Ini kalau Tekken nih menurut gue sesuatu yang baru aja sih, matkul yang baru gitu. Udah yang mau lanjut? Lanjut. Apa aja bebas. ya? Bebas. Kalau nongkrong biasanya di mana yang seru di Bandung? Oke. Nongkrong. Gua bikin rundown ya. Rundown, oke. Pagi sampai malam. Kalau pagi bangun jam 8. Nggak harus jam 8 sih, pokoknya antara jam 8 sampai jam 12 lah. Bangun, sarapan ke Butatang. Ada tuh Butatang. Di mana itu? Di Sekeloa. Itu enak tuh buat sarapan. Terus kalau siang, sebenarnya siang tuh nggak berapa buat nongkrong sih, makanya kayak pasti ada kegiatan juga kan. Anggaplah kita skip ke sore itu enak nongkrong, kita ngopi-ngopi cantik ya, coba ngopi-ngopi cantik ya. Makanya cukup agak mahal juga sih sebenarnya, tapi enak banget menurut gue. Tempatnya ada di Masagi itu di Cimbeleuit. Terus kalau udah malam, anggaplah kan Masagi tutup jam 10 kan. Jam 10:30 tuh ada tempat makan namanya Perkedel Bondon. Itu enak banget di dekat stasiun. Baru goreng perkedelnya jam 10:30. Antrinya bisa sejam. Jadi paling kalian baru makan tuh jam 11:30 gitu kan, baru makan. Anggaplah kelar jam 12. Kalau mau lanjut sampai pagi ke Sadikin udah. Itu kalau bikin rundown kayak gitu tuh. Rundown sehari. Gitu kalau nongkrong. Boleh? Ada yang mau lanjut? Oh iya, Boleh? waktu dulu ya. Kesan pertama buat Artemis apa? Kesan pertama. Apa ya kalau kesan pertama ya? Belum masih. Ngobrol aja. Kalau kesan pertama apa ya? Ya pasti adalah kesan yang menganggap kayak kalian nih beda dari angkatan-angkatan sebelumnya lah. Mungkin dari kalian juga tahu kalau ada cerita-cerita juga. Dan gua kan juga nggak langsung interaksi sama kalian kan, dan pun juga cuma cerita-cerita aja. Jadi mungkin dari kalian pun bisa menyimpulkan lah sebenarnya pada awalnya gue punya impresi yang seperti apa sama Artemis. Cuman makin kesini sih setelah gue melihat yang kawan-kawan gue pun sebenarnya kayak cita-cita pun juga nggak semua orang lah. Kayak gue melihat banyak orang yang masih oke juga. Dan sejauh ini gue juga tidak punya masalah dengan orang-orang yang ada di Artemis sekarang sih sebenarnya. Jadi ya kayaknya itu cuman angin lewat aja lah. Gue yakin dengan kalian ada di sini, kalian juga bisa lebih belajar dan bisa lebih menyesuaikan lah. Dan menurut gue cukup oke sih dengan Artemis sekarang. Oke, Master, aku mau tanya nih sekarang. Boleh. Menurut Master, dulu Apollo pas masih Sonic sama kami sekarang kira-kira beda jauh nggak? Lumayan sih. Apa ya? Nggak tahu ya, ini mungkin karena pengaruh jumlah juga. Jadi sampelnya pun juga lebih banyak di Apollo lah. Kayak di Apollo tuh menurut gue di awal pun juga udah banyak yang cukup Aktif gitu ya. ya? Tapi nggak tahu juga sih, mungkin karena metodenya juga ada yang sedikit berbeda atau gimana. Jadi gue melihat Apollo ya emang kelihatan lebih rame aja sebenarnya. Itu nggak tahu emang faktor orang atau emang orang-orangnya lagi seperti itu dan lain-lain. Itu gue nggak tahu, cuman ya itu ada sih kalau beda ada. Oke, ini udah 14 menit. Ada yang mau tanya lagi nggak? Nah, Atau mau dicukupkan? coba sih gue. Cukupkan? Oke, terima kasih Master. Oke.